teman-teman semuanya, dimanapun saat ini teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitasnya hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menyaksikan berbagai program pada channel ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe agar kita lebih semangat lagi mengupload berbagai informasi menarik lainnya. Di program cerita kita cerita hari ini, kita akan berdiskusi tentang sebuah fenomenal atau berita yang saat ini sedang marak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat di Indonesia, yaitu di mana salah satu artis Indonesia yang cukup terkenal yaitu Nikita Willy yang telah melahirkan anaknya di luar negeri dengan metode persalinan normal. Berangkat dari berita tersebut, banyak kita perhatikan argumen-argumen yang keluar dari masyarakat di Indonesia terkait Nikita Willy sebagai artis besar yang memiliki keberanian melakukan persalinan dengan metode normal di luar negeri, yang sebenarnya tidak sulit bila sang artis bisa saja meminta metode persalinan secara seksio-sesar. Dan tidak sedikit ada argumen dari masyarakat yang mengkait-kaitkan peristiwa atau berita tersebut dengan artis lain yang melakukan persalinan dengan metode seksio-sesar. Banyak dari masyarakat di media sosial yang kemudian mempertanyakan apakah artis-artis besar yang melakukan metode persalinan secara seksio-sesar adalah karena indikasi yang sesungguhnya atau karena keharusan untuk melakukan metode persalinan dengan seksio-sesar, atau hanya sekedar untuk menghindari rasa sakit atau tidak mau merasakan rasa sakit pada metode persalinan normal. Ada banyak argumen-argumen yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang membandingkan proses persalinan seksio-sesar dengan proses persalinan normal. Tidak sedikit dari masyarakat yang memberikan argumen negatif terhadap proses persalinan seksio-sesar yang dialami oleh beberapa wanita. Beberapa dari masyarakat beranggapan bahwa wanita yang menjalani proses melahirkan dengan teknik seksio-sesar bukan merupakan wanita yang sempurna dan cenderung membuli para wanita yang melakukan metode persalinan dengan teknik seksio-sesar. Ada juga masyarakat yang berargumen bahwa wanita yang melewati proses persalinan dengan metode seksio-sesar lebih berat perjuangannya dibandingkan dengan wanita yang menjalani proses persalinan dengan metode normal. Nah, melalui program cerita kita cerita hari ini, kita akan mencoba meluruskan berbagai argumen-argumen terkait proses persalinan seksio-sesar dengan proses persalinan normal, sehingga bisa memberikan pandangan yang baru bagi teman-teman semuanya. Ada beberapa hal mengapa seorang wanita harus menjalani metode persalinan dengan seksio-sesar. Di sini kita akan membahas beberapa penyebabnya. Yang pertama, bisa dikarenakan seorang wanita memiliki tekanan darah yang tinggi saat akan menjalani proses persalinan dan juga disertai varises yang cukup banyak, sehingga sangat beresiko jika harus menjalani proses persalinan normal. Ada juga wanita yang pinggulnya sempit tetapi bayinya cukup besar. Bisa dilihat dari berat badan bayi saat USG. Yang berikut, usia kehamilan sudah lewat bulan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda persalinan, dan walaupun sudah dilakukan rangsangan tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan persalinan. Yang berikut adalah ketuban pecah dini atau lebih dari 12 jam tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda persalinan, dan walaupun sudah dilakukan observasi tidak mengalami perkembangan terhadap proses persalinan. Yang berikut dari faktor janin, ada dua kemungkinan. Yang pertama,
denyut jantung janin sudah semakin rendah, sementara tanda-tanda persalinan atau perkembangan pada proses persalinan tidak menunjukkan kemajuan. Ada juga yang denyut jantung janin sudah tinggi tetapi tidak menunjukkan kemajuan pada proses persalinan, dan itu tidak boleh berlama-lama. Harus segera dilakukan tindakan yang cepat untuk menyelamatkan janinnya. Yang berikut adalah posisi janin di dalam kandungan. Salah satu contohnya posisi melintang, posisi sungsang itu tidak bisa dipaksa untuk melakukan persalinan dengan metode persalinan normal. Itu beberapa gambaran mengapa seorang wanita harus menjalani teknik atau metode persalinan dengan seksio sesar. Wanita yang menjalani proses persalinan dengan metode seksio sesar mengatakan memang di awal proses persalinan dengan seksio sesar tersebut mereka tidak merasakan sakit yang begitu hebat karena efek bius yang diberikan. Namun setelah melewati proses persalinan seksio sesar, mereka mengatakan mereka mulai merasakan rasa sakit, rasa nyeri pada bagian luka operasi seksio sesar. Dan mereka mengatakan rasa nyeri tersebut semakin terasa ketika mereka mulai melakukan mobilisasi atau gerak secara bertahap. Dan dari beberapa wanita yang melalui proses persalinan dengan teknik seksio sesar mengatakan bahwa mereka cenderung mengalami trauma hingga ke kehamilan berikutnya karena sudah melewati proses persalinan dengan teknik seksio sesar. Untuk persalinan normal biasanya wanita akan mengalami rasa sakit karena kontraksi, dan beberapa wanita mengatakan bahwa ketika mereka merasakan rasa nyeri akibat kontraksi tersebut, mereka merasa bahwa hidup mereka akan berakhir pada saat itu juga. Dan setelah melalui proses persalinan normal, mereka mengatakan bahwa rasa nyeri yang mereka alami itu sudah sangat berkurang, tidak seperti rasa nyeri yang mereka alami saat mengalami kontraksi. Namun berbeda dengan wanita yang walaupun menjalani proses persalinan dengan teknik normal, namun mengalami beberapa jahitan dikarenakan ada robekan di beberapa jalan lahir, biasanya mereka merasakan nyeri pada jahitan tersebut kurang lebih 1 bulan. Nah, dari semua penjelasan yang sudah kita sampaikan tentang gambaran metode persalinan dengan seksio sesar atau metode persalinan dengan teknik normal, yang ingin kita sampaikan di sini adalah stop membanding-bandingkan proses persalinan normal dengan proses persalinan seksio sesar. Karena baik proses persalinan seksio sesar maupun proses persalinan normal memiliki kesusahannya tersendiri, memiliki perjuangannya tersendiri. Bagaimana sebuah proses persalinan dilakukan, yang terpenting di sini adalah menyelamatkan sebuah kehidupan ibu dan bayi dalam keadaan selamat. Stop membuli ibu dengan metode persalinan seksio sesar. Stop mengatakan bahwa proses persalinan normal itu enteng. Stop memberikan argumen-argumen negatif untuk kedua proses persalinan tersebut. Mari kita sebagai sesama wanita saling mendukung, saling mendoakan yang terbaik bagi kita. Saya berharap cerita kita tadi dapat memberikan pandangan yang positif dan membuka wawasan teman-teman semuanya tentang metode persalinan seksio sesar dengan metode persalinan normal. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.